Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Farid Mustafa. Saya NRP 08204063. Saya dari kelas IP3B. Di sini saya ingin mempresentasikan ES, pompa, dan kompresor. Bab pertama, prosedur pembongkaran. Pada prosedur pembongkaran kali ini ada 4 jenis, yaitu pertama adalah pompa sentrifugal, kedua pompa roda gigi, ketiga kompresor torak, dan terakhir adalah pompa piston. Pompa sentrifugal. Pada perbaikan pompa sentrifugal diperlukan alat mekanik yang bertujuan untuk melepas bagian-bagian pada pompa sentrifugal. Berikut merupakan alat-alat mekanik yang digunakan untuk mereparasi pompa. Yang pertama adalah kunci pas 1 set, kunci ring 1 set, palu besi, palu karet, jangka korong, tracker, penggaris, obeng plus, obeng min, dan yang terakhir adalah tang. Kemudian adalah prosedur langkah kerja membongkar. Yang pertama adalah melepas belt dan pulley, kedua melepas casing, ketiga membuka hex box, keempat membuka back bearing cover dengan membuka dua fastening nut, kelima membuka impeller, dan yang terakhir adalah membuka shaft. Pompa roda gigi. Pada perbaikan pompa roda gigi diperlukan alat mekanik yang bertujuan untuk melepas bagian-bagian pada pompa roda gigi. Berikut merupakan alat-alat mekanik yang digunakan untuk mereparasi pompa. Yang pertama adalah kunci pas 1 set, kemudian kunci ring, palu besi, palu karet, jangka sorong, dan terakhir adalah penggaris. Berikut adalah langkah kerjanya. Nah, langkah kerjanya adalah yang pertama adalah melepas front end plate dengan kunci 14 dan seal, kemudian melepas driving gear dengan ditarik, ketiga melepas pulley dari poros driving gear dengan kunci 12, keempat melepas rear end plate terlepas, driving gear bisa dilepas dengan ditarik. Kemudian kompresor torak. Nah, peralatan yang dibutuhkan dalam reparasi kompresor torak meliputi alat-alat mekanik sebagai berikut. Kunci pas 1 set, kunci ring 1 set, palu besi, palu karet, jangka sorong, tracker, penggaris, obeng plus, obeng min, kemudian tang. Untuk langkah kerjanya sendiri adalah, langkah yang pertama adalah lepas tutup sabuk dan lepas sabuk B. Langkah kedua, lepaskan pipa atau baut hubungan minyak pelumas dan keluarkan minyak pelumasnya dan lepaskan peredam bunyi pipa. Pembebasan beban dan 5 pernafasan ruang engkol. Langkah ketiga adalah melepaskan kepala silinder dan membongkarnya. Kemudian langkah keempat adalah membongkar kaptut udara. Langkah kelima, buka puli kompresor dan keluarkan masak dengan menariknya. Dan yang terakhir adalah buka silinder dan buka torak. Nah, yang terakhir adalah pompa piston. Peralatan yang digunakan dalam reparasi pompa piston meliputi alat-alat mekanik sebagai berikut. Yang pertama adalah kunci pas, kunci ring, kunci L, kunci soket, palu besi, palu karet, jangka sorong, tracker, penggaris siku, obeng plus, obeng min, dan tang. Nah, untuk langkah kerjanya sendiri adalah yang pertama adalah melepas baut pada saluran isap dan gempa. Kemudian yang kedua, membuka 4 baut mengikat silinder head udara, kemudian melepas silinder head tersebut dari rangka utamanya. Dan yang terakhir adalah melepas dudukan katup, puli, serta bantalan. Poros engkol, melepas piston, kemudian membuka katup dari dudukannya, serta membersihkannya. Nah, kita masuk ke bab 2. Bab 2 adalah komponen yang terdapat pada pompa sentrifugal, pompa roda gigi, kompresor torak, dan pompa piston. Nah, komponen yang terdapat pada pompa sentrifugal meliputi berikut. Yang pertama adalah casing pompa sentrifugal. Didesain berbentuk sebuah diffuser yang mengelilingi impeller pompa. Diffuser ini lebih sering dikenal sebagai volute casing, sesuai dengan fungsi diffuser. Yang kedua adalah volute casing. Volute casing berfungsi untuk menurunkan kecepatan aliran flow fluida yang masuk ke dalam pompa menuju sisi outlet pompa. Yang ketiga ada impeller. Impeller adalah bagian yang berputar dari pompa sentrifugal yang berfungsi untuk mentransfer energi dari putaran motor menuju fluida yang dipompa dengan jalan mengakselerasinya dari tengah impeller keluar sisi impeller.
Kemudian yang keempat, poros pompa adalah bagian yang mentransmisikan putaran dari sumber gerak, seperti motor listrik ke pompa. Kelima, bearing. Bearing pada pompa berfungsi untuk menahan constraint posisi rotor relatif terhadap stator sesuai dengan jenis bearing yang digunakan. Nah, yang terakhir ada coupling. Coupling pada dasarnya berfungsi untuk menghubungkan dua shaft, di mana yang satu adalah poros penggerak dan yang lainnya adalah poros yang digerakkan. Kemudian komponen roda gigi. Komponen roda gigi meliputi berikut. Yang pertama adalah driver gear. Driver gear merupakan komponen yang terhubung ke penggerak utama. Komponen ini berputar menggunakan kekuatan dari penggerak utama. Yang kedua ada driving gear atau idler gear. Driving gear merupakan roda gigi yang digerakkan menyatu dengan driver gear dan berputar saat driver gear bergerak. Yang ketiga ada casing. Casing gear boom adalah tempat di mana roda gigi penggerak maupun roda gigi yang digerakkan dikemas. Yang keempat, inlet atau sisi hisap. Bagian ini merupakan bagian di mana cairan masuk ke dalam pompa roda gigi. Cairan bertengah rendah memasuki pompa dari inlet. Kemudian kelima, outlet atau sisi debit. Outlet merupakan bagian di mana cairan bertekanan dikirim ke area yang dibutuhkan. Cairan bertekanan tinggi mengalir keluar dari pompa bagian outlet. Yang keenam, penggerak utama. Penggerak utama digunakan untuk memberikan daya ke poros tempat driver gear dipasang. Ini dapat berupa motor listrik, mesin IC, atau berupa tenaga kerja manual. Kemudian yang terakhir adalah katup pengaman atau katup pelepas. Katup ini dipasang pada sisi pelepasan sehingga jika terdapat tekanan berlebih bisa segera dilepaskan. Tujuannya adalah mencegah pompa agar tidak mudah rusak. Kemudian ada komponen kompresor torak. Yang pertama adalah silinder. Silinder mempunyai fungsi sebagai kedudukan liner silinder dan water jacket. Liner silinder sendiri berfungsi sebagai lintasan gerak piston torak saat melakukan ekspansi, masukan, kompresi, dan pengeluaran, sedangkan water jacket adalah ruangan dalam silinder untuk bersirkulasi udara sebagai pendingin. Yang kedua ada tangki pendingin. Tangki udara adalah berfungsi untuk menyimpan udara yang telah dihisap dari luar. Kemudian ada katup keluar. Katup keluar berfungsi untuk pengeluaran udara. Dan keempat ada katup isap atau suction. Katup isap berfungsi untuk menghisap udara dari luar yang kemudian akan dimasukkan ke kompresor. Yang kelima adalah torak atau piston. Fungsi torak adalah sebagai elemen yang mengontrol gas udara pada proses memasukkan suction, kompresi, dan pengeluaran discharge. Keenam, motor berfungsi sebagai penggerak dari sistem kompresor yang akan dihubungkan oleh satu pi supaya pergerakan motor akan menyebabkan pergerakan pada silinder. Ketujuh, poros engkol atau crankshaft. Poros engkol mempunyai fungsi untuk mengubah gerak rotasi menjadi gerak arus bolak-balik. Kemudian yang terakhir adalah batang penghubung, berfungsi untuk meneruskan gaya dari poros engkol ke batang torak melalui kepala silang batang penghubung. Nah, yang terakhir adalah komponen pompa piston. Yang pertama adalah piston atau penguap, berfungsi untuk menghisap fluida ke dalam dan menekannya kembali keluar. Kedua ada batang piston, berfungsi sebagai penerus tenaga gerak dari mesin ke piston. Ketiga, mur piston, berfungsi untuk mengikat piston pada batang piston. Keempat ada ring atau seal, berfungsi untuk mencegah bocoran fluida dari dalam silinder. Kelima, silinder, berfungsi sebagai tempat pergerakan piston dan penampungan sementara fluida. Keenam, silinder liner, berfungsi sebagai pelapis silinder yang bagian dalamnya harus mempunyai permukaan yang halus guna memperlancar gerakan piston. Yang ketujuh, packing berfungsi sebagai mencegah kebocoran fluida dari dalam silinder. 8. Perapat packing berfungsi sebagai penekan supaya packing tetap pada posisinya sewaktu batang piston bergerak. Kesembilan, katup isap berfungsi untuk mengatur pemasukan dan penutupan fluida pada saat piston langkah isap. Dan yang terakhir adalah katup buang, berfungsi untuk mencegah kembalinya fluida dari ruang outlet ke dalam ruang silinder pada saat piston langkah tekan. Nah, untuk bab 2 ada prosedur pemasangan.
Eh, Pertama adalah prosedur pemasangan pompa sentrifugal. Yang pertama adalah memasang shaft, kemudian impeller, kemudian memasang back bearing cover, memasang head plug, memasang casing, dan yang terakhir adalah memasang bed and pulley. Yang kedua, roda gigi. Yang pertama adalah memasang driving gear pada gear hose. Kemudian memasang rear end plate dengan kunci 12. Kemudian memasang seal. Yang terakhir, memasang front end plate pada gear hose dengan menggunakan kunci 14. Kompresor torak. Prosedur memasang kompresor torak yang pertama adalah pasang silinder dan buka torak. Kemudian pasang pulley dan masukkan pasak dengan cara mendorongnya. Kemudian pasang katup udara. Kemudian pasang kepala silinder. Kemudian pasang pipa atau pembuangan minyak pelumas dan keluarkan atau kuras minyak pelumasnya, lepaskan perat dan bunyi, pipa pembebas beban, dan pipa pengapasan ruang engkol, pasang tutup sabuk dan sabuk V. Untuk kompresor yang dilengkapi dengan pembeban otomatik. Lepas pipa pembebas beban antara kompresor dan katup pilot pembebas beban. Sekian hasil PPT yang saya kerjakan. Apabila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.